Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Di sini saya Ahmad Fajrul Mawalid dengan NIM 193 dan Kiki Hawa Zakral 196 dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai rasional emotif behavior therapy. Oke, next. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian rabbit. Menurut buku Teori dan Practice of Counseling and Psychotherapy karya Gerald Corey, rasional emotive behavior therapy adalah pemecahan masalah yang berfokus pada aspek berpikir, penilaian, pengambilan keputusan, dan instruksi dari dimensi pikiran. Selanjutnya yakni konsep utama konsep dasar adalah bahwa seseorang berkontribusi terhadap munculnya problem psikologis, baik yang ditunjukkan dalam gejala-gejala yang spesifik. Konsep dasar yang dikembangkan Albert Ellis diantaranya yakni pemikiran manusia adalah penyebab dasar dari gangguan emosional. Manusia mempunyai potensi pemikiran rasional dan irasional. Pemikiran dan emosi tidak dapat dipisahkan. Pada diri manusia sering terjadi self-verbalization, yaitu mengatakan sesuatu terus-menerus pada dirinya. Berikutnya yakni pemikiran tak logis irasional dapat dikembalikan kepada pemikiran logis dengan reorganisasi persepsi. Pemikiran tak logis itu merusak dan merendahkan diri melalui emosionalnya. Pandangan dari pendekatan ini tentang kepribadian dapat dikaji dari konsep-konsep teori Albert Ellis. Ada 3 pilar yang membangun tingkah laku individu. Kerangka pilar ini yang kemudian dikenal dengan teori ABC. Kemudian ditambahkan dengan DEF untuk mengakomodasi perubahan tersebut. Yang pertama yakni activating event, yaitu segenap peristiwa luar yang dialami individu, peristiwa pendahulu yang berupa fakta kejadian tingkah laku atau sikap orang lain. Berikutnya yakni belief, yaitu keyakinan, pandangan, nilai, atau verbalisasi diri individu terhadap suatu peristiwa. Keyakinan seseorang ada 2 macam, yaitu keyakinan yang rasional, rational belief atau RB, dan keyakinan yang tidak rasional atau irrational belief atau AB. Berikutnya yakni emotional consequence, merupakan konsekuensi emosional sebagai akibat atau reaksi individu dalam membentuk perasaan senang atau hambatan emosi dalam hubungannya dengan activating event. Selanjutnya yakni disputing irrational, yaitu melakukan perlawanan terhadap keyakinan irasional. Berikutnya yakni effective new philosophy of life, yaitu pengembangan filosofi dan keyakinan-keyakinan baru yang positif. Yang terakhir yakni ada feelings, yaitu aksi yang akan dilakukan lebih lanjut dan perasaan baru. Dengan demikian kita tidak akan merasa tertekan, melainkan kita akan merasakan segala sesuatu sesuai dengan situasi yang ada. Selanjutnya yakni tentang perilaku bermasalah dalam rasional emotif behavior therapy. Peran konselor di sini harus bersikap efektif dan memiliki kapasitas untuk memecahkan masalah yang dihadapi klien dan bersungguh-sungguh dalam mengatasi masalah yang dihadapi. Artinya, konselor harus melibatkan diri dan berusaha menolong kliennya supaya dapat berkembang sesuai dengan keinginan dan disesuaikan dengan potensi yang dimilikinya. Dalam proses hubungan konseling harus tetap diciptakan dan dipelihara hubungan baik dengan klien. Tercipta dan terpeliharanya hubungan baik ini dipergunakan oleh konselor untuk membantu klien mengubah cara berpikirnya yang tidak rasional menjadi rasional. Selanjutnya yakni akan dibacakan oleh teman saya Kiki.
Oke, selanjutnya tujuan psikoterapi rasional emotif behavior terapi. Tujuan rasional emotif behavior terapi menurut Alice yaitu membantu klien untuk memperoleh filsafat hidup yang lebih realistik, yang berarti menunjukkan kepada klien bahwa verbalisasi diri mereka telah dan masih merupakan sumber utama dari gangguan-gangguan emosional yang dialami oleh mereka. Sedangkan tujuan dari rasional emotif behavior terapi menurut Muhammad Surya sebagai berikut. Yang pertama, memperbaiki dan mengubah segala perilaku dan pola pikir yang irasional dan tidak logis menjadi rasional dan lebih logis agar klien dapat mengembangkan dirinya. Yang kedua, menghilangkan gangguan emosional yang merusak. Yang ketiga, untuk membangun self-interest, self-direction, tolerance, acceptance of uncertainty, flexible, commitment, scientific thinking, risk-taking, and self-acceptance client. Selanjutnya, peran dan fungsi konselor. Bimbingan siswa di sekolah dilakukan oleh seluruh elemen sekolah, orang tua, masyarakat, dan pendidikan pemerintah. Supervisor menyelidiki latar belakang masalah siswa melalui serangkaian wawancara dan informasi dari berbagai sumber data. Konselor bertindak di sini sebagai moderator klien, mentor, dan pendamping. Perannya dalam membantu klien menghadapi masalah sehingga mereka dapat secara sadar dan mandiri mengembangkan atau meningkatkan potensinya. Lalu ada teknik-teknik terapi dalam rasional emotif behavior terapi. Rasional emotif behavior terapi menggunakan berbagai teknik yang bersifat kognitif, afektif, behavioral yang disesuaikan dengan kondisi klien. Berikut teknik-teknik rasional emotif behavior terapi. Yang pertama, teknik kognitif. Teknik yang digunakan untuk mengubah cara berpikir klien. Yang kedua, teknik-teknik emotif. Teknik emotif adalah teknik yang digunakan untuk mengubah emosi klien. Yang ketiga, teknik behavioristik, yaitu terapi rasional emotif, banyak menggunakan teknik behavioristik terutama dalam hal upaya modifikasi perilaku negatif klien dengan mengubah akar-akar keyakinannya yang tidak rasional dan tidak logis. Yaitu ada tahapan terapi dalam rasional emotif behavior terapi. Untuk mencapai tujuan rasional emotif behavior terapi atau REBT, konselor melakukan langkah-langkah konseling antara lain yaitu langkah pertama, menunjukkan pada klien bahwa masalah yang dihadapinya berkaitan dengan keyakinan-keyakinan irasionalnya, menunjukkan bagaimana klien mengembangkan nilai sikapnya yang menunjukkan secara kognitif bahwa klien telah memasukkan banyak keharusan. Sebaiknya dan semestinya klien harus belajar memisahkan keyakinan-keyakinan yang rasional dan keyakinan irasional agar klien mencapai kesadaran. Yang kedua, membawa klien ke tahapan kesadaran dengan menunjukkan bahwa dia sekarang mempertahankan gangguan-gangguan emosionalnya untuk tetap aktif dengan terus-menerus berpikir secara tidak logis dan dengan mengulang-ulang dengan kalimat yang mengalahkan diri dan mengabadikan masa kanak-kanak. Terapi tidak cukup hanya untuk menunjukkan pada klien bahwa klien memiliki proses-proses yang tidak logis. Langkah ketiga, yaitu berusaha agar klien memperbaiki pikiran-pikirannya dan meninggalkan gagasan-gagasan irasional. Maksudnya, agar klien dapat mengubah pikiran yang jelek atau negatif dan tidak masuk akal menjadi yang masuk akal. Yang terakhir, langkah keempat, menantang klien untuk mengembangkan filosofis kehidupannya yang rasional dan menolak kehidupan yang irasional. Maksudnya, mencoba menolak pikiran-pikiran yang tidak logis untuk masuk ke dalam dirinya. Baik, presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah dan kurang. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.